Martial Peak Bab 755, maaf. Berdiri sejajar dengan Tuan Suci berarti setidaknya menjadi Master Alam Sein Orde ketiga. Anlinger tidak percaya Yang Kai mampu melakukan ini dan hanya mengira dia adalah pemuda yang terlalu percaya diri. Percayalah apa yang kamu ingin percayai, Yang Kai tersenyum, wajahnya dipenuhi dengan keyakinan. Kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi. Tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya, tapi harus kukatakan, caramu memilih Tuan Suci terlalu ceroboh. Bagaimana kamu bisa memutuskan pemimpin berikutnya dari kekuatan besar begitu saja? Ini tidak ceroboh. Anlinger membalas dengan penuh semangat, seni rahasia kami seluruhnya didasarkan pada pencarian Tuan Suci berikutnya. Selama ada kandidat yang sesuai dalam radius tertentu, kami para saintis bisa mengetahuinya. Situasi seperti kamu sebenarnya adalah metode alternatif untuk menemukan kandidat. Jika kami para saintis tidak bisa menemukan kandidat yang sesuai dalam waktu yang ditentukan, kami hanya bisa membuat Tanah Suci merekrut sebanyak mungkin pria muda dengan bakat tinggi dan memberikan mereka pengetahuan tentang keterampilan ilahi Tanah Suci untuk melihat apakah mereka bisa memahaminya. Meskipun peristiwa hari ini adalah kecelakaan, kamu memang telah lulus ujianku dan memenuhi syarat untuk memasuki Tanah Suci. Bagus, pada kenyataannya, kinerja kamu patut untuk dicontoh, jadi kamu pasti memenuhi syarat. Yang Kai menertawakannya, bisakah kamu menjamin bahwa orang yang kamu pilih setia kepada Tanah Suci kamu dan tidak memiliki motif tersembunyi? Tentu, kami bisa. Anlinger mengangguk dengan tegas, setelah memasuki Tanah Suci, pola pikir Tuan Suci yang baru akan berubah. Yang Kai menyipitkan matanya pada komentar ini. Meskipun dia tidak begitu jelas tentang detailnya, dari apa yang bisa dia simpulkan, tampaknya Nine Heaven Holy Land akan menggunakan beberapa metode khusus untuk mencuci otak pemimpin baru mereka. Baiklah, mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Yang Kai tidak ingin terus menanyakan rahasia Nine Heaven Holy Land. Semakin banyak yang dia tahu, semakin tidak berguna baginya. Karena itu, Yang Kai melepaskan aliran energi spiritual halus dari avatar jiwanya dan sebelum Anlinger bisa merespon, membungkusnya di dalamnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah cantik Anlinger berubah saat dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Energi spiritual Yang Kai jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan sebelumnya dan juga mengandung aura panas yang membakar yang menyebabkan jiwa avatarnya merasa tidak nyaman. Yang Kai melihat ke arahnya, ekspresi rumit berkedip di matanya saat dia mengangguk sedikit. Bagus, mengingat semua yang telah terjadi, tindakan teraman adalah membunuhmu. Membunuh aku. Wajah cantik Anlinger sedikit memucat, menurutmu aku telah mengetahui terlalu banyak. Itulah salah satu alasannya. Yang Kai mengangguk dengan tenang, dengan hal-hal yang kamu telah ketahui, aku bisa membayangkan bahwa begitu kamu kembali, Nine Heaven Holy Land tidak akan membiarkan aku pergi dan akan mencoba memaksaku untuk kembali dengan kamu, baik untuk memaksa aku mengambil posisi Tuan Suci atau membunuh aku untuk melindungi rahasia Tanah Suci kamu. Aku tidak ingin menghadapi salah satu dari situasi itu. Bukankah kamu sedikit paranoid? Anlinger mengerutkan kening saat dia menatapnya dengan samar. Selama aku tidak memberitahu siapapun, siapa yang akan tahu apa yang terjadi di sini hari ini? Dan jangan lupa, aku pernah menyelamatkanmu sekali sebelumnya. Jangan bilang kamu akan membalas kebaikan itu dengan permusuhan. Kamu tidak perlu mengingatkanku. Yang Kai meludah dengan jijik. Sebenarnya, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan denganmu sekarang. Jika aku membunuhmu, aku pasti akan menyesalinya selama sisa hidupku. Paling buruk itu mungkin menjadi semacam iblis hati, tetapi jika aku membiarkanmu pergi, aku tidak akan bisa merasa lega. Catatan, maksud dari iblis hati di sini, semacam penyesalan yang tertinggal di dalam hati bisa disebut juga penyakit hati dan akan menimbulkan masalah ketika seseorang akan menerobos ke tingkat ranah kultivasi yang lebih tinggi. Mendengarnya, kegugupan Anlinger tidak bisa membantu berkurang drastis saat dia bertanya dengan tenang, jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak banyak, tapi ini adalah sesuatu yang ingin aku hindari juga. Yang Kai menghela nafas saat dia mengulurkan tangannya dan meraih avatar jiwanya. Anlinger ketakutan dan ingin berjuang tetapi masih tidak bisa bergerak. Tangan Yang Kai bahkan belum menyentuh Anlinger sebelum dia mengepalkan tinjunya dan menariknya kembali ke dirinya sendiri. Kekuatan tarikan yang tak tertahankan sepertinya muncul tiba-tiba dan penglihatan Anlinger menjadi kabur, avatar jiwanya roboh ke bawah dengan lembut beberapa saat kemudian. Berjuang untuk mengangkat kepalanya, dia mengarahkan tatapan penuh kebencian ke Yang Kai dan meludah dengan marah, jadi kamu belajar lebih dari 2 keterampilan ilahi. Maaf, aku sebenarnya mempelajari 3 dari itu.
Yang Kai tersenyum, yang ini disebut daya tarik surgawi yang agung, bukan? Anlinger menggigit bibirnya dengan keras dan menolak untuk menjawab. Pedang surgawi yang mendalam, rantai surgawi yang memenjarakan, dan daya tarik surgawi yang agung. Yang Kai bergumam, keterampilan ilahi dari Nine Heaven Holy Land kamu benar-benar cukup mudah dan praktis. Mudah, praktis. Kamu hanya bisa menggunakannya karena 10 tahun hasil kerja keras aku. Anlinger mendengarkan evaluasinya dan tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak membalasnya. Yang Kai mengabaikannya dan malah menatap sepotong kecil energi spiritual di tangannya. Utas ini adalah sesuatu yang dia tarik dari avatar jiwa Anlinger dan benar-benar tampak seperti versi miniatur dirinya, duduk bersila di atas telapak tangan Yang Kai, serius dan tidak bergerak. Ini adalah merek jiwa Anlinger. Dengan merek ini di tangan, Yang Kai bisa mengontrol apakah Anlinger hidup atau mati sesuka hati. Sebagai tindakan teraman, aku akan menerima merek jiwa kamu sebagai jaminan, dan aku harap mulai sekarang jalan kita tidak akan pernah berpapasan lagi. Bagus, ketika suatu hari aku bisa sederajat dengan Tuan Sucimu, aku akan pergi ke Nine Heaven Holy Land dan mengembalikan merek jiwa ini kepadamu, kata Yang Kai, menyimpan merek jiwa ke dalam avatarnya sendiri. Anlinger tampak seolah-olah dia telah menderita ketidakadilan yang besar, tetapi tidak berdaya untuk melawan. Meskipun dia juga mahir dalam daya tarik surgawi yang agung, divine sense-nya tidak sekuat milik Yang Kai, jadi meskipun dia ingin melawan, dia tidak bisa. Pria ini benar-benar menjijikkan. Anlinger jelas baru saja menawarkan ketenaran, kekayaan, kekuasaan, dan kecantikan, namun dia tidak hanya menolaknya tetapi dia juga sekarang mencoba mengendalikannya juga. Hei, aku tidak benar-benar mencoba untuk bertindak jahat terhadapmu, berhentilah menatapku seperti aku monster. Kata Yang Kai padanya sambil menggelengkan kepalanya. Kamu bajingan. Anlinger menggertakkan giginya, sepertinya berusaha melampiaskan amarahnya. Ya, aku bajingan besar, orang paling menyebalkan di dunia. Bagaimanapun, kamu harus menenangkan diri dan memulihkan dirimu sebentar. Yang Kai melambaikan tangannya dengan acuh. Sekarang setelah dia memiliki merek jiwa miliknya, dia merasa jauh lebih tenang. Meskipun mengekstraksi merek jiwanya telah menyebabkan beberapa kerusakan pada jiwa Anlinger, itu akan baik-baik saja selama dia memulihkan diri untuk sementara waktu. Yang Kai baru saja memastikan itu. Anlinger mengatupkan bibirnya dan mengabaikannya, berjalan agak jauh dan duduk tampak sangat menyedihkan. Yang Kai mengawasinya sejenak sebelum tanpa daya menggelengkan kepalanya dan terbang. Dunia putih ini memang berada di dalam artefak tipe jiwa. Adapun tujuan artefak ini, Yang Kai tidak begitu yakin. Yang dia tahu adalah bahwa itu mampu secara paksa mengekstraksi avatar jiwa orang lain dan menyeret mereka ke ruang aneh ini. Ini adalah sesuatu yang sangat berguna bagi Yang Kai. Jiwanya sebenarnya jauh lebih kuat daripada tubuh fisiknya, jadi begitu dia bertemu musuh yang kuat dengan artefak ini, dia bisa memaksa mereka untuk melakukan pertarungan antara jiwa. Dalam pertempuran seperti itu, Yang Kai akan memiliki banyak keuntungan. Karena itu, dia sangat ingin mengambil artefak ini untuk dirinya sendiri. Namun lebih dari 100 orang yang telah ditarik ke dalam ruang putih ini telah mencarinya beberapa kali dan tidak menemukan apapun yang patut untuk diperhatikan. Faktanya, satu-satunya hal yang sama sekali berbeda di tempat ini adalah kata-kata aula pertarungan jiwa yang bersinar tergantung di langit. Terbang ke posisi di mana kata-kata itu ditulis, Yang Kai dengan hati-hati memeriksanya, ekspresinya menjadi kaku. Seiring waktu berlalu, Anlinger juga pulih dari kerusakan yang dideritanya dan mengalihkan pandangannya ke langit, beberapa saat kemudian juga terbang dan berdiri di samping Yang Kai, bertanya, apakah kamu mencari jalan keluar, atau apakah kamu mungkin ingin memperbaiki artefak ini? Tidak marah lagi. Yang Kai meliriknya dengan rasa ingin tahu, dia menemukan bahwa wanita ini cukup pemaaf. Sebelumnya, Yang Kai telah berulang kali mendorongnya untuk menjauh, tetapi setiap kali, setelah cibiran singkat, dia akan mendatanginya lagi. Tentu saja aku masih marah. Anlinger dengan tegas menyatakan, tetapi aku telah memutuskan untuk mengesampingkannya untuk saat ini. Hal terpenting saat ini adalah menemukan jalan keluar dari sini. Gadis pintar. Yang Kai menyeringai penuh arti, kamu benar, aku ingin memperbaiki artefak ini. Karena itu adalah artefak tipe jiwa, itu harusnya memungkinkan untuk memperbaikinya menggunakan energi spiritual aku, tetapi aku tidak tahu bagaimana aku harus melakukan itu, bagaimana menurut kamu? Ada saran?
Anlinger menyapu matanya dengan hati-hati dan berpikir sejenak sebelum menjawab, kamu harus mencoba memperbaiki 3 kata ini, mungkin itu adalah inti dari artefak ini. Tuangkan energi spiritual kamu ke dalam kata-kata ini dan kamu akan bisa memiliki artefak ini. Sepertinya kita sependapat, Yang Kai mengangguk sebelum berkata, kamu harus berdiri lebih jauh. Anlinger menyipitkan matanya sedikit, dan meskipun dia merasa sedikit bingung dengan sarannya, dia masih dengan patuh menjauh, mendarat kembali di mana mereka berdua baru saja melakukan pertarungan terakhir mereka. Mendongak, dia melihat avatar jiwa Yang Kai duduk bersila dan tidak bergerak di udara, tampaknya berkonsentrasi pada sesuatu. Tiba-tiba aura membakar yang sangat panas menyebar dari avatar jiwa saat cahaya keemasan yang cemerlang memenuhi seluruh ruang putih aula pertarungan jiwa tampak gemetar sebagai tanggapan. Seketika ketiga kata itu langsung terbungkus dalam nyala api. Rahang Anlinger mengendur saat dia melihat ini, tubuhnya yang anggun sedikit gemetar. Awalnya dia mengira Yang Kai telah mengembangkan semacam keterampilan jiwa khusus atau memiliki artefak tipe jiwa yang kuat yang memberi avatar jiwanya aura membakar samar, tetapi setelah menyaksikan adegan ini, dia menyadari bahwa bukan itu alasannya. Yang benar adalah bahwa avatar jiwanya mengeluarkan aura panas yang membara karena sifat bawaannya. Laut pengetahuan yang terkonsentrasi. Anlinger benar-benar terkejut. Selain itu, dari apa yang dia saksikan, penggunaan energi spiritual Yang Kai telah mencapai standar yang sangat tinggi. Tidak heran dia telah mengambil merek jiwanya, itu bukan hanya karena dia telah mempelajari beberapa rahasia tanah suci darinya, tetapi juga karena dia memiliki rahasia seperti itu. Dia jelas tidak ingin Anlinger memberitahu siapapun tentang ini. Namun, dengan ini keduanya mungkin benar-benar terselamatkan. Kekuatan laut pengetahuan yang terkonsentrasi jauh lebih besar daripada laut pengetahuan biasa, dan sepertinya kekuatan mentah Yang Kai juga cukup besar. Artefak tipe jiwa ini, bahkan jika nilainya tidak rendah, mungkin tidak akan mampu menahan diperbaiki oleh energi spiritual yang begitu panas dan kuat. Anlinger tiba-tiba merasa sedikit gembira saat dia memutuskan untuk melakukan apapun untuk meyakinkan Yang Kai untuk kembali ke tanah suci bersamanya. Seorang tuan suci dengan laut pengetahuan yang terkonsentrasi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan dalam seluruh sejarah tanah suci. Dengan bakat dan modal seperti itu, selama dia menjadi tuan suci berikutnya, dia pasti akan menjadi yang terkuat dalam sejarah. Bersambung.